Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini saya mau menjelaskan tentang mindset atau pola pikir dalam investasi ya. Oke, langsung saja kita buka di Paint. Pakai pen aja, biar lebih enak ya jelasnya. Oke, di sini kita lihat, kita bikin grafik antara pendapatan dan juga gaya hidup ya. Nah, ini income atau pendapatan, ini lifestyle. Jadi misal ini kita masuk ke yang bekerja ya, berarti gajian ya, ini sebagai karyawan. Nah, gaji Anda mungkin segini dari training, dan training 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, naik gaji terus, tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kayak gini gaji kalian. Nah, kalau kalian masih gajinya stabil dan gak ada penghasilan tambahan ya, jangan sampai keluaran juga mengikuti seperti ini. Nanti sama aja nanti. Kalau kalian seperti ini, kebebasan kalian itu cuma di sini, nggak punya kebebasan yang signifikan. Oke. Nah, gimana yang benar? Kalau Anda punya gaji ya, kalian investasikan seperti ini ya. Mungkin gaya hidup agak naik dikit. Nah, di tahap tertentu Anda harus bertahan seperti ini, stuck dulu sampai gap ini, panjang. Oke, seperti ini. Nah, ini gaya hidup kalian. Karena kalau manusia itu nggak bisa ya, kalau turunin, bisanya bertahankan sama menaikkan saja. Nah, misal gaji kalian ini ya, di sini 2 juta, nih 3 juta, 3 juta, 4 juta. Nah, 4 juta di sini, misalnya ini sampai 5 juta ya per bulan ya, sampai udah naik jabatan tuh, tinggi jadi manajer. Nah, itu boleh tuh. Nah, 5 juta, lifestyle kalian segini aja dulu. Berapa ya? 1.500.000 lah mungkin. Kalau di desa tuh udah cukup 1.500.000 buat hidup ya. Tapi kalau untuk gaya hidup mungkin kalian bisa inilah, mau beli handphone baru, mau beli motor baru, cicil motor, cicil mobil, aduh kurang itu. Nah, ini sebagai karyawan ya, seperti ini. Jadi investasi kalian tuh harus seperti ini. Ini gaya hidup, ini penghasilan kalian harus seperti ini, gaya hidup kalian, penghasilan kalian meningkat. Nah, sisanya ini kalian bisa investasikan. Nah, gap di sini kalian bebas nih mau pakai apa. Ini harus kalian investasikan dulu. Investasi kemana, kalian harus milih sendiri apa yang bagus untuk investasi. Oke, ini kalau karyawan ya. Sekarang kita menuju ke bentar, ini misal kita tambah folder gitu, gimana ya? Bisa nggak usah ya. Oke, bentar. Ini kalau kalian itu sebagai pengusaha ya, entrepreneur atau pengusaha. Nah, income ini out ya, gini aja lah, gampang.
Nah, penghasilan kadang kalau usaha kan entrepreneur kan ada ini nih grafiknya, kadang tinggi, kadang turun, kadang minus, kadang seperti ini kan grafiknya. Kalau entrepreneur nggak pasti dia. Tapi kalau ditarik garis panjang seperti ini ya dia naik sebenarnya itu. Nah, kalian juga sama, gaya hidup itu jadi seperti ini. Gaya hidupnya mungkin kalian awal-awal akan naik, masih suka ini pamer-pamer ke teman-teman gitu kan. Nah, tapi kalau bisa kalian udah budgeting aja segitu cukup. Kalian stuck dulu nih. Pengeluaran kalian budgeting sama dulu per bulannya. Seperti ini ya. Di sini gaya hidup mungkin sampai berapa ya? 3 juta lah. 3 juta pengalaman. 3 juta ini pengeluaran kalian dalam sebulan di desa itu udah cukup banget. Nah, ini penghasilan kalian kayak naikkan. Nah, kan? Di sini kalian namanya kebebasan nih. Kebebasan di sini. Ini kebebasan kalian bisa investasikan kemana? Kalian bisa investasikan. Nah, misal ini kalian sampai 10 juta gitu ya. Ya udah ini kebebasan kalian. Tapi kalau kalian itu gaya hidupnya gini, nah, kadang sampai nyicil lah, kan minus. Nyicil, beli barang-barang gak berguna, gak produktif gitu. Kalau gaji kalian meningkat seperti ini. Jadi kebebasan kalian itu cuma dikit kan. Gapnya itu cuma dikit segini aja. Kadang malah minus karena utang nggak bisa bayar, ya kan minus. Ingat ya, kalau punya utang sama dengan minus ya. Jangan sampai punya utang di plus minus. Nah gitulah. Kalau bisa seperti ini tadi, oke? Nah, selanjutnya next kita akan bahas tentang investasi ya. Oke? Jadi flow-nya seperti ini. Nah, flow-nya seperti ini ya. Nomor 1, lunasi hutang kalian dulu. Hutang. Semuanya ya. Nah, semua bentuk utang yang kalian punya, entah itu cicilan atau hutang apapun kalian lunasi segera ya, segera. Caranya kalian take down dulu mana yang paling penting, 1, 2, 3, mana yang harus disaur dulu, mana yang harus dilunasi dulu, kalian list ya kan. Kalian list, misal di sini cicilan per bulan yang paling mendesak ya, paling mendesak tuh, tagihan cicilan yang paling mendesak. Habis itu yang kedua ke saudara, keluarga atau saudara kalau ada, kalian lunasi semua, jangan sampai berutang. 3, utang kepada Tuhan ya, kepada Tuhan. Kalau di saya agama Islam jadi utang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kalian hutang, misal apa yang wajib, zakat atau puasa wajib yang belum kalian lunasi, segera lunasi. Habis itu step 2 langsung kayak tadi, pertahankan gaya hidup. Yang ketiga, fokus tingkatkan income. Terus keempat, investasi. Oke, ini tidak boleh di skip ya, sama ini nggak boleh di skip. Ini udah pakem.
Mungkin itu saja dari saya. Saya Zenika Bitur Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Oke.